Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat wajik ketan gula merah yang pastinya sangat enak. Cara buatnya mudah dengan bahan sederhana. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk disimak videonya hingga selesai. Nah, di sini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan. Ini sebelumnya sudah saya rendam dengan air panas kurang lebih 10 menit ya. Nah, ini hasilnya sudah dicuci bersih lalu ditiriskan. Selanjutnya untuk beras ketan ini akan kita masak. Di sini saya sudah siapkan wajan. Selanjutnya akan saya masukkan 400 ml santan. Di sini saya pakai santan instan yang 65 ml ya teman-teman. Dicampurkan dengan air sampai batas 400 ml. Selanjutnya ini akan kita tambahkan dengan sedikit garam ya. Lalu kita akan masukkan beras yang sudah dicuci bersih sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah ini akan kita masak di atas api kompor. Kita akan masak ini sampai santannya itu meresap ke dalam berasnya ya. Nah, ini akan selalu kita aduk-aduk. Dan setelah meresap seperti ini, selanjutnya akan kita kukus. Di sini akan kita kukus kurang lebih 20 menit atau sampai beras ketannya ini benar-benar matang ya teman-teman. Nah, setelah 20 menit berlalu ini dia hasilnya. Ini akan kita aduk-aduk rata terlebih dahulu ya teman-teman agar matangnya itu merata sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, kalau sudah selanjutnya ini tinggal kita pindahkan ke wadah yang lain. Hasilnya seperti ini ya. Atau kalau teman-teman ingin masaknya pakai magic comb, silahkan ya, pastinya lebih mudah dan praktis. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan panci. Kita akan masukkan 300 gram gula merah yang sudah disisir terlebih dahulu, agar nanti saat proses memasaknya akan lebih mudah untuk larut ya teman-teman. Dan kalau sudah selanjutnya kita akan tambahkan dengan sedikit garam. Selanjutnya akan saya masukkan 250 ml santan. Ini adalah satu saset santan instan yang 65 ml dicampurkan dengan air sampai batas 250 ml ya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja ya akan kita masak. Gunakan api kecil saja ya teman-teman sambil terus diaduk. Kita akan masak ini sampai mendidih dan gulanya itu sudah larut ya teman-teman. Dan sepertinya ini sudah cukup, langsung saja ya akan kita pindahkan ke wajan yang lebih besar. Jangan lupa untuk gunakan saringan seperti ini ya teman-teman, agar tidak ada kotoran daripada gulanya yang ikut masuk ya. Dan kalau sudah selanjutnya, ini akan kita masak ya sampai gulanya itu sedikit mengental. Nah, di sini saya pakai api sedang saja ya teman-teman, sambil diaduk-aduk. Dan setelah adonan gula ini sedikit mengental, selanjutnya boleh kita masukkan ketan yang sudah kita masak sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini boleh kita kecilkan apinya terlebih dahulu ya. Langsung saja ya, ini akan kita aduk-aduk rata sampai semuanya itu tercampur dengan baik ya dengan larutan gulanya. Dan ini akan kita masak sampai air gulanya ini menyusut dan meresap ke dalam ketannya ya teman-teman. Dan gunakan api kecil saja ya sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Selanjutnya akan kita matikan api kompornya. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Ini sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis. Langsung saja ya untuk wajik yang sudah kita masak tadi, ini boleh kita tuangkan ke dalam loyang ya teman-teman seperti ini. Dan kita lakukan proses ini pada saat wajiknya ini masih panas ya. Dan ini kita tuang semuanya sampai tidak ada adonan yang tinggal di dasar wajannya ya. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya akan kita ratakan. Ini akan kita rapi-rapikan ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Dan setelah hangat-hangat di sini saya mau tekan-tekan ya seperti ini
agar tekstur dari wajiknya ini lebih padat ya teman-teman, sehingga nanti lebih mudah untuk diiris gitu ya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita diamkan, kita tunggu sampai uap panasnya itu benar-benar hilang. Nah, ini setelah uap panasnya sudah benar-benar hilang dan ini sudah dalam keadaan dingin di suhu ruang ya. Langsung saja akan kita keluarkan dari loyangnya ya. Di sini saya sisir terlebih dahulu untuk pinggirannya. Nah, di sini kita pakai daun ya teman-teman, agar wajiknya ini tidak lengket ya di talenan. Langsung saja akan kita balik seperti ini. Dan cara mengeluarkannya itu cukup mudah ya. Ini tinggal kita tekan-tekan aja. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya untuk alas daun pisang ini boleh kita lepaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sangat padat ya. Nah, di sini langsung saja ya teman-teman akan kita iris-iris. Untuk potongannya sendiri sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini akan saya bagi 3. Lanjut, ini akan saya potong kembali jadi potongan yang lebih kecil ya. Untuk besar kecilnya potongannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, di sini mau saya ganti ya untuk spatula ini. Karena pakai spatula plastik itu kurang rapi ya teman-teman hasilnya. Jadi kita ganti pakai pisau. Nah, ini lanjut kita akan iris semuanya sampai selesai ya. Dan karena di sini saya membuat wajik ini untuk konsumsi sendiri. Jadi untuk potongannya ini masih kurang rapi dan kurang rata ya untuk besarannya. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin menjadikan ini sebagai dijualan, teman-teman boleh perbaiki ya untuk potongannya. Dan kalau sudah, ini dia hasilnya. Ini sudah selesai dipotong. Selanjutnya ini sudah siap kita sajikan. Nah, di sini mau saya coba ambil satu ya teman-teman. Ini teksturnya padat ya setelah dipotong. Tapi ini tidak keras sama sekali ya teman-teman. Ini tetap lembut. Bahkan kalaupun sudah dingin dan bermalam, ini tetap lembut seperti ini ya. Ini lembut tapi tidak benyek ya. Nah, untuk rasanya sendiri ini sangat enak, manisnya pas. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat.